Jadi dari 2 tahun itu saya merenung. Kalau Bali tidak muncul seseorang yang bisa memperjuangkan Bali, ini berbahaya. Arah pembangunan bangsa dan Indonesia sekarang ini semua sumbernya, mesinnya ada di politik. Okay. Makanya saya gabung ke politik. Kita tahu alamnya Bali itu dikelilingi oleh bukit. Okay. Terus tebing yang curam. Begitu ada air hujan, daya dorong karena bukit, karena tebing yang curam, tentu luar biasa daya dorongnya menuju sungai. Sungainya mengalirnya juga begitu deras. Lebih-lebih ada tumpukan sampah. Terjadilah banjir bandang. Nah, dengan kondisi postur tubuh seperti itu, makanya saya menganggap Koperasi Merah Putih adalah koperasi identik dengan bayi ajaib. Artinya apa? Lahir sudah ditentukan, begitu lahir disuruh jalan, disuruh berlari, bahkan disuruh terbang. Kalau moral dan akhlaknya bisa dikendalikan, saya yakin Koperasi Merah Putih adalah satu usaha ikon yang dimiliki oleh negara, yang bisa menjadi contoh buat negara lain. Karena ini luar biasa. Narasumber kita siang ini adalah seorang pengusaha sukses ya yang akhirnya mendedikasikan dirinya untuk menjadi seorang politisi. Nah, mari kita sapa Kakak Inenga Senantara. Ya. Apa kabar Kak? Sekali lagi. Baik. Dengan keadaan ritme kerja yang tinggi, sehat-sehat ya Kak? Astungkara oke semua. Terima kasih atas waktunya. Kita tuh penasaran banget setelah kita lihat CV-nya Kakak tuh sukses di berbagai bidang sebagai pengusaha. Tiba-tiba beralih profesi menjadi seorang politisi. Boleh cerita sedikit Kak? Ya, terima kasih, pertanyaannya cukup bagus. Karena memang awalnya saya tidak tertarik dengan politik. Biasanya demikian, kok tiba-tiba tertarik kenapa Kak? Nah itu dia. Bali pada saat ketertarikan saya di politik itu, Bali mengalami COVID-19. Ya, itu selama 2 tahun. Ekonomi Bali itu minus 12. Jadi dari 2 tahun itu saya merenung. Kalau Bali tidak muncul seseorang yang bisa memperjuangkan Bali, ini berbahaya. Nah pada saat ada rapat DPR RI saat itu, yang sedikit memperjuangkan Bali atau membicarakan Bali itu ada kadernya salah satu partai. Yang beliau mengatakan kalau Bali tidak dibantu dalam situasi COVID seperti ini, Bali akan berdarah-darah. Nah dengan begitu, nih kalau kita yang boleh saya katakan, maaf ya, bukan menyombongkan diri, dari sisi ekonomi sudah selesai, dari kepentingan pribadi sudah selesai, tidak memperjuangkan kepentingan masyarakat, mau siapa lagi? Pada saat itulah saya mulai tertarik politik. Tergugah ya nuraninya? Tergugah. Tujuan utamanya satu, gimana bisa memperjuangkan hak-haknya rakyat, yang mana itu semua ada di politik, semua ada di negara. Jadi arah pembangunan bangsa dan Indonesia sekarang ini semua sumbernya, mesinnya ada di politik. Makanya saya gabung ke politik. Salah satu saya tertarik dengan Partai Nasdem. Kenapa Nasdem? Dari sekian banyak partai politik. Ya itu dia. Yang paling menarik kenapa Nasdem? Karena kebetulan Nasdem belum mampu pecah telur di Bali. Jadi saya ingin tes apakah saya masih punya teman, punya sahabat, punya link di masyarakat enggak? Karena kalau saya gabung ke partai yang sudah besar, partai yang sudah ada perwakilan di DPR RI, tentu bukan Inenga Senantara yang dilihat, tapi partainya. Saya nggak mau itu. Saya ingin tahu saya mampu nggak. Nah, dengan begitu saya juga ingin tes diri saya, apakah punya teman, punya sahabat, punya kerabat nggak. Nah Astungkara dengan melalui proses cukup lama, 2 tahun.
2 tahun saya berjuang untuk mendapatkan simpati masyarakat, untuk mendapatkan suara. Syukur alhamdulillah saya lolos ke Senayan. Hebat ya, sekali tanding langsung dapat. Langsung Jadi jadi. pecah telur ya. Iya, Nasdem udah. dapat kursi Pecah di telur. Bali. Iya. Sekian lama belum pernah ya. Sudah 3 periode. Sudah 3 kali periode. Pak. pemilu belum pernah. Luar biasa. Kursi keberapa itu? Kursi ke-7 Kursi ke-7 dari? dari 9 kursi. Oh, luar biasa untuk satu permulaan ya. Ya. Oke, Kak. Jadi intinya sudah selesai dengan dirinya. Ya. Sehingga sudah saatnya untuk mengabdi kepada masyarakat, Yes. bangsa dan negara. Ya. Oke. Kak, kemarin kita juga melihat Kakak berada di garda terdepan ketika banjir. Ini agak aneh nih, Bali banjir ini bagi kami aneh. Kakak hadir dengan sembako dan bantuan langsung kepada para korban. Ya, kami ingin tahu kok tiba-tiba Bali bisa banjir. Kurang lebih 10 tahun ini kan tidak ada banjir ya. Ya, itu Apa dia. penyebabnya kira-kira? Ya. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya banjir di Bali. Menurut pendapat saya ya, Oke. saya bukan ahli. Oke. Tapi minimal karena saya orang Bali, sedikit tahu Bali itu apa. Yang paling pertama itu penyebabnya karena cuaca. Ya, Oke. cuaca. Yang kedua faktor manusia dan tata kelola. Nah, yang ketiga tentu faktor alam. Nah, yang pertama yang saya maksud adalah cuaca. Kita tahu pada saat terjadinya banjir di Bali itu hujannya dengan intensitas yang sangat tinggi. Oke. Selama 2 hari pun berturut-turut dan deras sekali. Dalam kondisi seperti ini di wilayah manapun pasti akan memunculkan banjir. Cuman persoalannya kenapa sampai menjadi banjir bandang? Nah, ini persoalan juga. Makanya muncul hal yang kedua. Hal yang kedua itu adalah karena faktor manusia dan tata kelola. Kita tahu Bali itu daerah pariwisata Ya. yang tentu memerlukan sarana prasarana berupa bangunan. Ya. Ya. Apalagi tenaga kerjanya juga banyak yang dari luar daerah masuk ke Denpasar dan Bandung. Oke. Tentu memerlukan tempat tinggal. Oke. Nah, ini alih fungsi lahan Oh. yang tidak terkendali. Sehingga yang awalnya lahannya itu lahan hijau, Oke. ya, berubah menjadi beton-beton, berubah menjadi bangunan. Sehingga hamparan tanah yang dulunya bisa menyerap air, itu terblok oleh adanya beton-beton itu tadi. Nah, lebih-lebih tata kelolanya juga kurang memadai. Tata kelola yang saya maksud adalah maintenance terhadap aliran sungai. Ya, baik itu selokannya, sungai yang besar, atau drainase-drainase lainnya. Ini terjadi sedimentasi, terjadi penumpukan yang disebabkan karena sampah. Lagi-lagi manusia yang punya peran di sini. Oke. Faktor ketiga tentu alam. Kita tahu alamnya Bali itu dikelilingi oleh bukit. Oke. Terus tebing yang curam. Begitu ada air hujan, daya dorong karena bukit, karena tebing yang curam, tentu luar biasa daya dorongnya menuju sungai. Sungainya mengalirnya juga begitu deras. Lebih-lebih ada tumpukan sampah. Terjadilah banjir bandang. Kalau saya sih karena faktor alam ya kita tidak bisa utak-atik ya. Tetapi tata kelola ini bagaimana yang kakak lihat? Kakak mengatakan ada sedikit salah tata kelola. Kenapa kok dalam sekian lama tidak pernah banjir, tiba-tiba banjir? Penyalahgunaan ruang terbuka hijau dan sebagainya. Ya. Berarti ada penyalahgunaan kewenangan untuk memberi izin kepada orang-orang itu membangun di lahan-lahan yang seharusnya tidak ada bangunan. Iya, persis. Jadi seperti saya ungkapkan tadi, karena pariwisata memerlukan sarana prasarana bangunan, sehingga ini banyak yang tidak terdetek oleh pemerintah kabupaten kota. Oh, Jadi bangunannya begitu masif, liar. sementara Maksudnya liar? ada yang liar, ada yang memberi izin. Oke. Sementara pengawasannya yang lemah. Nah, kita tahu kalau sesuai dengan aturan, Oke. koefisien lahan kan ada. Jadi dari sekian luas lahan yang dimiliki, Ya. hanya boleh dibuat bangunan itu 70%-nya saja. Yang 30% RTH. menjadi terbuka hijau. Pulpen kertas. Ada lahan yang disiapkan untuk nanam tanaman sebagai daya tahan tanah. Kedua ada untuk penyerapan air. Dan yang ketiga yang lebih penting itu ada untuk perputaran udara. Ini banyak dilanggar. Oke.
Belum lagi pelanggaran-pelanggaran tentang jalur hijau. Oke. Jalur hijau kita pahami kan memang hijau, tidak boleh bangun. Iya. Ya, tapi karena ada kebijakan barangkali, karena ada urgensinya, itu kita tidak bisa melarang juga. Yang terpenting adalah ikuti aturannya. Nah, aturan yang ada biasanya aturan yang lama itu adalah 100, contohnya 100 meter persegi lahan hijau yang dibebaskan menjadi bangunan ataupun apa bentuknya, mesti mendapat pengganti itu 3 kali lipat dari lahan yang dibebaskan itu. Oke. Ya, itu semestinya. Yang kedua, ini pemeliharaan daerah aliran sungainya juga kurang memadai. Nah, seringnya pemerintah ya antisipasinya yang terlambat. Setelah kejadian barulah muncul semua turun rame-rame. Korban jiwa yang dimunculkan kemarin cukup banyak. Jadi ini konkretnya penanganan banjir ini bagaimana? Ya, konkret penanganan banjir. Masalahnya banjir di Bali ini penting bagi Indonesia ya sebagai destinasi wisata utama. Ya. Tentu kita juga concern pada hal itu. Ya. Nah, penanganannya pasti satu-satunya jalan itu adalah ada regulasi harus ditegakkan. Yang kedua, instansi yang terkait tentang kontrol ya masalah ICR ya itu sesering mungkin turun ke lapangan. Oke. Ya, ini kadang-kadang terjebak dengan situasi yang tidak antisipatif. Oke. Jadi pertama aturan ditegakkan. Kalau nggak perlu diberi izin, nggak usah diberi izin. Kemudian penertiban. Persis. Ya, untuk saat-saat ini harus ada penertiban. Kemudian tentu juga penyadaran kepada masyarakat mengenai buang sampah dan sebagainya itu. Iya, benar. Sama-sama menjaga lingkungan. Benar Oke. sekali, ya. Oke, Kakak Nengah, itu kami turut prihatin. Semoga ke depan jauh lebih baik. Ya. Karena Kakak juga sangat peduli ya urusan itu. Makanya Kakak dua kami pernah menanyakan kepada Kakak masalah Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih ini kemarin kami juga mendengar Kakak dalam RDP cukup antusias dan cukup berperan untuk memberi beberapa masukan. Sebenarnya Koperasi Merah Putih ini jalannya seperti apa? Karena di masyarakat itu ada yang bilang bahwa kan ada turun dana yang taruh di koperasi, kemudian ada yang dibilang bahwa dana diambil dari bank-bank rekana dan sebagainya. Kira-kira seperti apa, Kak? Oke, mungkin saya jelaskan sedikit. Ya. Tentang terbentuknya Koperasi Merah Putih. Oke. Pada saat terbentuknya Koperasi Merah Putih, saya salah satu anggota Komisi 6 yang memang sangat kritis tentang terbentuknya Koperasi Merah Putih. Malah Kakak menyebutnya bayi ajaib. Ya, itu lain hal. Oke. Tapi pada saat terbentuknya, jadi terbentuknya itu yang kita tahu, kita pahami koperasi itu adalah dibentuk dari anggota untuk anggota. Pengurusnya pun ditentukan oleh anggota, modalnya juga dari anggota. Nah, kenapa ada koperasi dulu seperti itu? Karena ada kesamaan pikiran, ada merasa kesamaan pandangan, ingin terbebas dari yang namanya rentenir di desa-desa. Betul. Ada tengkulak di desa-desa. Itulah munculnya koperasi dengan asas gotong royong dan kekeluargaan. Nah, tetapi muncul instruksi Bapak Presiden, Bapak Prabowo, negara mau membentuk koperasi. Artinya apa? Bentukannya dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Ini yang saya kritisi. Nah, pada saat mengkritisi itu bukan berarti saya nggak setuju. Saya ingin tahu role-nya seperti apa sih Koperasi Merah Putih. Ya. Nah, dengan berjalannya waktu, kita sering melakukan RDP. Rupanya barulah Pak Menteri menjelaskan Koperasi Merah Putih yang didirikan oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo, itu adalah bentuknya memang revolusioner. Tidak ada revisi, tidak ada perbaikan. Memang revolusi, jadi diputar 180 derajat. Artinya apa? Koperasi Merah Putih dibentuk oleh negara, dalam hal ini menggunakan impres, instruksi Presiden, kondisikan oleh 17 kementerian, bukan main-main ini. 17 kementerian yang terlibat. Banyak kali. Sudah gimana gitu, koordinasinya? Nah itu. Silakan. Sudah gitu ini dikawal oleh lembaga hukum negara. Dikawal, diawasi.
ada yang namanya KPK. KPK, kejaksaan, kepolisian, sampai gubernur, bupati, wali kota, bahkan camat dan bahkan sekarang kepala desa. Itu yang mengawasi. Nah, yang lebih poin lagi adalah modal. Modal negara menyiapkan 400 triliun untuk operasi. Oke. Nah, dengan kondisi postur tubuh seperti itu, makanya saya menganggap Koperasi Merah Putih adalah koperasi identik dengan bayi ajaib. Artinya apa? Lahir sudah ditentukan, begitu lahir disuruh jalan, disuruh berlari, bahkan disuruh terbang. Dikasih alat. Dikasih alat semua, fasilitas lengkap. 17 kementerian. Oke. Dana 400 triliun. Ya, diawasi oleh semua lembaga hukum negara. Oke. Jadi benar-benar luar biasa. Jadi modal awalnya bukan gotong royong para Sudah disiapkan. dirubah. Jadi Nama koperasi dari koperasi tradisional yang lama sekarang sebutannya koperasi modern, Koperasi Merah Putih. kalau yang dulu itu bottom up ya. Ya, Sekarang ini top down. top down. Oke, jadi modal don't worry, modal selalu Don't ready. worry. Nah, Oke. makanya saya bilang bayi ajaib kenapa? Karena setiap usaha apapun bentuknya, yang paling crucial, yang paling sensitif itu adalah modal. Oke. Kedua, pengawasan. Oke. Ini modal dan pengawasan sudah disiapkan semua. Jadi tidak mungkin ini tak akan gagal. Teknis di lapangan apa sudah dipersiapkan? Karena Nah. ini kan sesuatu yang baru. Benar. Kalau koperasi umum kan orang sudah tahu runningnya seperti apa. Kalau ini gimana, Kak? Nah, itu dia. Koperasi Merah Putih di samping saya anggap menjadi bayi ajaib adalah koperasi yang serbaguna. Artinya apa? Uangnya ada, pengawasannya ada, yang ikut terlibat ada semua, sudah gitu barang yang akan dipasarkan, yang akan diproduksi itu disiapkan negara. Semua barang-barang bersubsidi, barang jasa bersubsidi dari negara itu masuk ke Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih itulah yang menyalurkan. Ini memangkas tengkulak juga ya ini. Benar, memangkas tengkulak sekaligus. Dan yang lebih poin juga adalah harga. Harga pastilah harga yang memang sudah standarnya, karena tidak boleh juga mengangkat harga berlebihan. Harganya dapat. Yang kedua, ketersediaan. Biasanya kan sering barang Iya, langka kalau sedang betul. dibutuhkan. Ini Iya. ada semua. Dan yang lebih menarik lagi, Koperasi Merah Putih juga disiapkan untuk mengelola hasil dari desa, kelurahan yang ada di Penghasil. masing-masing tempat. Oke. Disiapkan cold storage, disiapkan gudang, disiapkan truk lagi. Ideal banget ini. Ideal lagi. Yang lebih poin lagi adalah sistem pengawasannya. Ini menggunakan digital. Artinya sangat transparan jika dibandingkan dengan koperasi nasional yang tradisional tadi. Transparannya apa? Hanya dengan menggunakan HP, kita akan mengetahui struktur tubuh Koperasi Merah Putih bersangkutan. Berapa nasabahnya, berapa yang menjadi peminjam dana, berapa yang menjadi plafon untuk barang-barang yang bersubsidi itu tadi, kelihatan semua. Dan bahkan Online ya? online semua, digital. Nah, cuman pertanyaannya saya sama Pak Menteri terakhir itu adalah di samping SDM kita yang Instrumen di lapangan ya tentu. ya itu dia. Itu Yang kedua apakah- tentu masalah internet. Nggak semua desa dan kelurahan internetnya lancar. Jaringan ya? Jaringan, benar. Ini juga saya pertanyakan pada saat rapat dengan Menteri Telekomunikasi. Karena beliau kan ada target juga, Komdigi. Komdigi ya. Oke. Jadi itu untuk Menteri Koperasi. Jadi saya di Komisi 6 pada saat rapat terakhir sebelum Pak Menteri Budiari diganti, beliau mengajukan anggaran, saya setuju semua. Karena rasional penjelasannya. Karena benar. Jadi negara membentuk ini. Untuk melawan Bang Titil, Siap, Tengkulak dan benar. sebagainya itu. Dan pada saat saya melakukan sosialisasi di Bali, kebetulan saya yang ditunjuk, Oke. kita di Bali Mewakili komisi. termasuk mewakili komisi, mewakili Mewakili Bali pemerintah. juga. Oke. Kita dari Bali di Komisi 6 tuh ada 3 orang.
Oke. Satu senior yang sudah 5 kali di sini, Oke. satu senior juga sudah 4 kali di sini. Ini Justru kakak saya yang dipilih untuk yang ditunjuk untuk sosialisasi. Nah barangkali karena pada saat pertemuan pertama dengan Menteri Iya, Koperasi, kakak terlihat aktif sekali, iya. saya mengkritisi bahkan Pak Menteri saya suruh belajar koperasi di Bali. Nah Oke. itu diingat. Makanya pada saat sosialisasi pertama ada di Bali dan saya ditunjuk sebagai pembicara. Di Bali sudah jalan? Sudah mulai. Sudah mulai? Sudah mulai. Oke, karena namanya sesuatu yang baru, every beginning is difficult. Semua permulaan itu sulit. Kira-kira sudah ditemukan kendala-kendala di Bali? Kebetulan di Bali itu kan untuk jasa keuangan desa itu sangat bagus. Oh. Sangat bagus. Jadi sedikit saja diberikan pemahaman bisa running. Oke. Contohnya barangkali satu-satunya yang ada di Indonesia, Bali ada namanya lembaga keuangan LPD. LPD lembaga dana desa yang dimiliki persis seperti koperasi tradisional. Oh. Dari anggota untuk Anggota untuk dikondisikan oleh desa. Hmm. Jadi itu pure kepercayaan. Oke. Jadi tidak usah menggunakan jaminan, kita bisa meminjam. Ya. Wah, nggak ada jaminan? Nggak ada jaminan, tapi khusus untuk desa bersangkutan. Jadi saling kenal, saling tahu ya? Karena sanksinya berat. Sanksinya? Sanksinya berat. Bisa dia nanti kalau tidak membayar kewajibannya, dia disingkirkan dari desa bersangkutan. Oh, karena desa adatnya sangat tinggi ya? Desa adatnya, ya, keterikatan desa adat. Oke. Itulah sebabnya ada salah satu LPD, lembaga perkreditan desa itu punya aset sampai 1 triliun. Oke ya, berarti ketika KMP ini masuk, tidak terlalu sulit bagi Kakak Nanga untuk mensosialisasikan pada masyarakat Bali. Ya. Tapi gimana dengan daerah lain ya, yang artinya mereka, ya mudah-mudahan Bali bisa menjadi percontohan juga untuk yang lain. Ya. Dan juga bisa Kakak Nanga boleh dong main-main ke daerah lain juga untuk mensosialisasikan. Saya sangat siap, apalagi Iya. kalau memang ini tugas dari praksi, tugas dari negara, Oke. sangat siap. Oke, rasanya perlu karena ternyata Bali sudah tidak asing untuk itu. Ya. Tapi kita juga tahu bahwa banyak sekali kendala di daerah yang belum pernah terbayang. Kemudian mulai seperti yang tadi kita sampaikan, mereka dengan SDM yang terbatas, dengan jaringan yang tidak maksimal. Benar. Ya, perlu bantuan khusus atau perhatian khusus. Ya. Oke, semoga lancar sampai selamanya. Oke. Harapan kita sih Kakak optimis ya? sangat optimis. Sangat optimis. Tapi 2 syaratnya, Syarat, ya. moral dan akhlak. Oke. Kalau moral dan akhlaknya bisa dikendalikan, Oke. saya yakin Koperasi Merah Putih adalah satu usaha ikon yang dimiliki oleh negara, yang Oke. bisa menjadi contoh buat negara lain. Oke. Karena ini luar biasa. Oke Kak, saya ini awam banget. Kalau Koperasi Merah Putih ini perlu jaminan nggak? Sistem kerjanya Koperasi Merah Putih itu menyalurkan barang dan jasa yang bersubsidi Ya. dari negara untuk masyarakat. Oke. Jadi yang mengelola ini mengajukan plafon namanya, Oke. plafon Iya. untuk pembiayaan barang-barang yang bersangkutan. Oke. Jadi tidak memerlukan jaminan, Oh, jadi ini tidak ada jaminan. tidak ada jaminannya. Jadi ketika orang butuh, dia datang ke koperasi. Koperasi Oke. minta pembiayaan beli ini beli itu, Oke. ya, dengan syarat tertentu, ya, jaminan tidak ada. Syaratnya itu Artinya apa? Benar barang itu diperlukan, apa? Oke. bukan barang itu untuk diperjualbelikan. Oh, Yang sering masalah kan itu, oke. barangnya tidak diperlukan, tetapi mereka mengajukan Jual beli. pinjaman Pokoknya untuk dijual belikan. untuk dijualbelikan kembali. Nah itu yang bermasalah. Tuh, ini betul Tapi pengawasan. kalau karena skupnya ini adalah desa, pastilah pengurusnya tahu betul. Iya, anunya integritas yang meminjam. Persis. Ya, jadi tidak ada jaminan yang biarkan. Oke. Sebenarnya ya kita bilang makanya kalau moral akhlaknya bagus, ini koperasi akan menjadi contoh negara-negara lain. Oke. Optimis ya. Ya. Ini senang nih kita. Jadi ada membangun hope, membangun harapan kepada publik. Karena memang Koperasi Merah Putih ini menjadi harapan juga, tetapi banyak kendala-kendala di lapangan. Ya. Oke Kak, kita bergeser sedikit. Ini agak mengganggu warga Indonesia nih. Perihal Bali sekarang banyak sekali kita lihat bule-bule yang
mohon maaf berkeliaran, bahkan menguasai properti, kemudian bisa sewenang-wenang kepada warga lokal. Ya, dan sampai dibilang warga lokal karena memang baik ya, sehingga kadang-kadang agak ngelunjak yang pendatang itu. Bagaimana kakak melihat fenomena ini di Bali? Betul ada atau bagaimana? Kalau kita melihatnya secara garis besar ya, di mana-mana kalau daerahnya lagi berkembang, pasti akan banyak investor masuk dengan berbagai macam dinamikanya. Oke. Dengan ada beberapa kejadian, padahal nggak banyak juga. Kalau di media sosial kan. Iya, kita lihat di media sosial tuh banyak banget. Terlalu seru ya. Padahal hanya beberapa orang saja. Tapi sekarang sudah diambil kebijakan oleh Pak Gubernur sebagai penguasa daerah. Wilayah. Ya. Jadi akan membatasi, ada regulasinya juga. Tapi sampai saat ini masih belum diberlakukan. Apa itu? Pembatasan apa? Jadi artinya begini, ada wacana nanti orang yang boleh masuk ke Bali khususnya itu akan didetek dulu. Kepentingannya apa? Ya. Nah bahkan pada saat saya ada rapat di Mandalika, yang di Lombok, di Lombok itu kan daerahnya baru berkembang, merupakan salah satu PSN juga, proyek strategis nasional. Ya, saya juga memberikan masukan. Jadi investor yang masuk, ya minimal punya dana cash 100 miliar, baru kita katakan investor. Jadi artinya apa? Tidak semua usaha-usaha yang ada di lokal itu bisa diambil oleh orang asing. Yang kedua, tentu daerah juga harus memberikan batasan. Mana yang boleh diambil oleh yang namanya investor, mana yang tidak boleh. Nah sementara ini di Bali kejadiannya memang di luar hitung-hitungan Pemda. Contohnya, gimana mungkin seorang bule yang kata investor kok buka laundry? Nah itu kan sudah nggak masuk akal. Gimana mungkin katanya investor bisa menyewakan sepeda motor? Nah ini sudah mulai dibenahi. Mulai dibenahi ya. Itu toh. Ya memang peraturan dibuat itu karena ada kekacauan di publik ya. Ya jadi ini juga langkah konkret. Artinya sebagai wakil rakyat kakak juga mengawasi kan, artinya dengan adanya peraturan gubernur itu, kakak juga ikut mengawasi. Pasti kita juga koreksi juga nanti kalau itu nggak benar. Tetapi Bali juga tetap membutuhkan datangnya wisatawan dan investor juga tentu saja. Pasti. Dan mudah-mudahan Bali ke depan tidak seperti yang diungkapkan di media massa lah. Ya karena di media sosial itu kita agak sakit hati tuh kalau lihat, aduh kok semena-mena begitu, seolah-olah dia tamu tapi dia lebih dari tuan rumah gitu. Iya, benar. Ya. Tapi nggak banyak, 1-2 oke. Pasti ada. Seperti saya bilang, di mana ada gula semutnya pasti ada, dan semutnya kan cenderung tidak hanya makan gulanya tapi makan tuan rumahnya juga kan. Yang terjadi. Kak, mungkin kakak juga berteriak lantang mengenai perlindungan produk lokal. Ya. Kenapa Kak? Kok tiba-tiba kakak sangat keras mengenai itu? Begini, yang saya concern itu adalah kita semua harus paham Indonesia bangsa kita itu ekonomi yang paling kuat adalah produk lokal. Buktinya berapa kali ada yang namanya resesi dunia, Indonesia pertumbuhannya masih bagus. Penyebabnya apa? Ekonomi lokal. Ya. Kalau di negara lain, mana mungkin ada warung, mana mungkin ada dagang di emperan-emperan, nggak ada. Di Indonesia beda. Semua sisi ada warung, ada produk-produk lokal diperdagangkan, diperjualbelikan. Nah, jangan sampai ini juga dikuasai oleh pihak luar. Itu yang saya nggak mau. Emangnya ada? Terjadikah? Kita kan ingin mengantisipasi. Ini mitigasi pencegahan ya. Terutama yang saya kritisi itu tentang pembukaan toko-toko modern yang sampai masuk ke pedesaan. Itu berapa kali saya ngomong sama wamen perdagangan, hampir 3 kali kita ngomong bahwa kalau kita rapat
yang tujuannya adalah minta masukan dari anggota, wakilnya rakyat. Sekarang kita keluhkan ada seperti itu di dapil, tidak mendapat tanggapan yang serius dari pihak kementerian, ya sudah nggak usah kita rapat. Karena kita hadir mewakili rakyat. Rakyat ada keluhan seperti ini, kita bicarakan sama seseorang yang mempunyai wewenang, mempunyai kedudukan, mempunyai kekuasaan. Tapi kalau nggak ditanggapin, buat apa? Nah itu sering saya bicarakan juga. Jadi saya concern memang. Oke Kakak. Kami senang sekali bisa ngobrol-ngobrol, terlihat sangat idealis dan kritis. Semoga harapan rakyat yang ditaruh di pundak Kakak bisa diperjuangkan selamanya. Terima kasih atas waktunya Kak. Mudah-mudahan besok-besok kita ngobrol lagi ya. Siap. Oke. Sekali lagi terima kasih Kakak. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya, sampai ketemu. Sampai ketemu. Ya.